Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para pinisepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar di masjid kita tercinta, Masjid Jaminul Iman, DKM dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para jamaah, para shaimin, para shaimat yang alhamdulillah selalu kompak istiqomah dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah subuh dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu semua, waktunya, kesempatan pagi-pagi ini senantiasa selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, kita sama-sama baca suratul Fatihah, bahwa kami pengurus Masjidul Iman mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh para hadirin jamaah yang selalu istiqomah, ikut andil dan berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan yatim, kegiatan kajian-kajian dan kegiatan lainnya, khususnya yang ada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan, waktu yang telah nyempatkan untuk kegiatan kita, senantiasa itu menjadi ladang amal kebaikan untuk kita semua dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Dan merupakan sebuah informasi bahwa hadirin jamaah sekalian, bahwa insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita, yaitu santunan yatim yang akan dilaksanakan nanti ba'da asar. Insyaallah santunan yatim yang kita ambil sebanyak 75 orang. Ya, mudah-mudahan ibu hadirin jamaah ada waktu dan kesempatan, mari kita sama-sama berkumpul di masjid, dan yang ikut membantu berpartisipasi silakan menghubungi panitia atau Masjid Nurul Iman. Dan sekali lagi kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan apapun yang kita inginkan hajatkan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'aluka al-ijabah bil barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan sembari kita menunggu waktu isyraq kita, waktu syuruk kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Mutarram Al-Ustaz Haji Muhammad Fadli Eski. Kepadanya kami segala hormat persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah وأتم به على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini, menjadikan amal tersebut menjadi tabungan kita di akhirat. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
sosok pribadi teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan, setiap diamnya mengundang hikmah, bahkan setiap gerak hidupnya bebas dari kesia-siaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, insyaallah pagi ini saya lihat wajah-wajahnya orang-orang soleh. Saking solehnya belum azan aja udah pada sholat. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Karena semalam habis tahajud, sinar tahajud itu masih kena saya, jadi silau saya nih. Jadi lampunya banyak. Bapak Ibu ini rahmati Allah, di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan, mari kita kembali mengkaji tentang gimana menjadi pribadi yang ikhlas. Karena puncak bahagia itu ikhlas. Jadi kalau ada suami istri ya menikah kemudian gak bahagia, pasti belum menemukan hakikat bahagia. Ibu bahagia gak jadi perempuan? Bosen gak jadi wanita? Kali gitu bosen, tinggal mohon ke Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, gini. Jadi saking pentingnya, karena ikhlas ini salah satu sirrun min asrarillah, rahasia di antara rahasia Allah. Istada'tuhu man ahbabtu min ibadi, tidaklah Allah karuniakan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai. Makanya kita nggak tahu niat orang, dan nggak boleh kita menilai niat orang tuh nggak boleh, ya kan? Ada orang zikir pakai tasbih, terus kita buruk sangka, wah ini mah pamer nih, masa zikir pakai tasbih. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia riya. Siapa tahu dia benar-benar ikhlas. Kita udah nggak zikir, buruk sangka lagi. Benar nggak Bu? Iya, masya Allah. Makanya mas saya baik sangka aja. Kalau dengerin ceramah saya sambil ngantuk-ngantuk gitu, biarin aja. Saya nggak marah demi Allah ya. Mungkin semalam tahajudnya lebih lama gitu, baru selesai tadi tuh mau sahur. Gitu. Jadi biarin aja. Apalagi ibu-ibu, ini bapak-bapak nih apresiasi nih kepada para istri ya. Udah bangun jam 1, masak lagi, belum selesai perjuangannya, bangunin suami juga. Mana suaminya kebluk banget, masya Allah. Pah, ini udah mau sahur, tenang mah, antara sahur bisa jam 6. Sahur jam 6 ngarang-ngarang aja nih suami, masya Allah. Bu, Ibu, saya tanya Bu ya, kenapa kita harus ikhlas? Halo? Kita tinggal di mana? Jawab kita. Alhamdulillah. Kita tinggal di mana? Di akhirat. Ini masih di masjid Bu, Nurul Iman ya, salah ya? Benar ya? Wah, Nurul Iman, cahaya keyakinan. Kita tinggal di mana? Di bumi milik siapa? Allah. Yang memberi kita rezeki siapa? Yang membuat kita bahagia siapa? Yang memudahkan urusan kita siapa? Yang memperlancar urusan masalah kita siapa? Yang membuat kita bisa husnul khotimah siapa? Yang punya surga siapa? Berarti karunia ini semua datang dari siapa? Iya, kalau semuanya dia yakin dari Allah, nggak ada urusannya sama makhluk, betul nggak? Ya harus ditancapin dari sekarang nih. Karena kalau kita nggak hati-hati Bu, Pak, itu amal-amal yang udah kita bangun capek-capek kita lakukan bisa hilang aja tuh. Nanti di hari kiamat ada 3 orang yang didahulukan oleh Allah hisapnya sebelum para penyembah berhala. Siapa dia? Ingat Ibu, catat. Jadi ada orang yang saking banyaknya pahalanya tuh dibawain oleh para malaikat. Jadi dia nggak bisa bawa sendiri, terlalu banyak pahalanya datang. Tapi apa kata Allah? Datang nih malaikat. Ya Allah, si fulan datang menghadapmu pengen masuk surgamu. Bagaimana dia mau surgaku? Ya Allah, si fulan ini datang kepadamu dengan pahala tahajudnya, pahala baca Qur'annya, pahala qiyamul lailnya, pahala zikirnya. Apa kata Allah? Kadzabta, dia dusta. Loh, malaikat kaget. Kenapa ya Allah? Karena dia melakukan itu semua supaya orang lain tahu dia itu orang soleh, supaya orang panggil dia orang alim. Dan begitulah anggapan orang pada dia. Lemparkan itu pahala, masukin ke neraka. Nauzubillah.
Datang lagi nih seorang laki-laki, ya Allah kata malaikat, si fulan ini mau masuk surga karena pahala dermawannya. Apa? Apa yang dia lakukan? Dia tiap malam sedekah, ngasih fakir miskin, ngasih janda-janda miskin. Dia pokoknya nolong, banyak nolong, bantu masjid dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Kadzabta, dia dusta. Kenapa ya Allah? Malaikat tanya. Karena dia melakukan itu bukan mengharap keridhoanku, karena dia berharap agar orang lain panggil dia sebagai orang yang dermawan. Lemparin. Nah yang ketiga datang lagi. Ya Allah, ini si fulan mau masuk surgamu karena pahala jihadnya. Apa kata Allah? Kadzabta, dia dusta. Kenapa ya Allah? Karena dia perang untuk jihad bukan mencari keridhoanku, mencari rahmatku, tapi yang dicari adalah supaya orang panggil dia seorang syuhada, seorang pahlawan. Jadi tiga-tiganya itu dilemparkan pahalanya karena niat yang salah. Cuma sekali dirahmati Allah, yang menarik apa? Allah bertanya, malaikat tuh bertanya kepada Allah, kenapa begitu? Artinya apa? Malaikat saja nggak tahu niat-niat kita, Pak. Tolong catat nih. Masa kita so tahu nilai niat orang, nggak boleh. Ya Bu, Bu. Nah, suami pulang dari luar kota, dari mana ya? Dari Garut. Bus kerja Garut. Oleh-oleh Garut apa biasa Bu? Dodol Garut. Bawa suami, mah aku baru tugas luar kota dari Garut. Papa bawa apa? Bawa dodol 3 kilo. Wah 3 kilo. Kata istri, berapa belanja nih? Murah, cuma 400.000. 3 kilo 400.000. Masya Allah Pak, mama tuh bisa beli 50.000 4 kilo. Itu suami udah bawa apa? Dodol 3 kilo. Emput. Pulang lagi dari luar kota bawa oleh-oleh daster warna orange. Wah, kan ibu belum ada tuh. Mama, aku baru pulang nih dari Pekalongan, tugas luar kota. Terus aku bawa hadiah buat mama. Apa? Daster 3 biji. Oh gini. Berapa harganya Pak? Murah, cuma 400.000. Mahal banget, memang kamu laki-laki gak bisa nawar. Mama nih kalau beli nih 75.000 dapat 3. Aduh, itu suami ya. Pulang-pulang bawa daster, aduh. Ada yang mirip gitu Pak? Ada nggak istri kayak gitu Pak? Ada, di sini nggak ada insya Allah. Saya lihat muka-mukanya orang soleh. Baik ya, cuma sekian dirahmati Allah. Aduh, tadi jujur Bu, saya tuh tadi memang nggak ada jadwal, tapi saya bilang Ustadz Ade Nova, insya Allah kalau saya sehat ya, lanjutin Pak Ustadz sebelum subuh. Bismillah. Sampai Jumatan ya Bu ya. Oh, ya jangan, saya juga mau di sini. Baik, saya persingkat ya. Nah, cuma sekian dirahmati Allah. Nih Bu. Terus gimana Pak Ustadz? Ikhlas itu apa? Gini. Jadi ikhlas itu kata Imam Ali, orang yang memfokuskan hati dan pikirannya supaya amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita beramal nih Bu, Ibu sedekah, masukin kotak kenceleng 10.000, itu pusat hati kita supaya hati dan pikir kita gimana supaya amal ini diterima Allah. Maka kata para ulama 2 kategorinya minimal. 1 sesuai dengan sunnah Rasul, yang kedua harus keluar dari hati yang ikhlas. Jadi perkaranya adalah bukan banyak atau sedikit. Sekarang saya tanya, orang sedekah 10.000 besar atau kecil? Kecil. Orang sedekah 1 juta besar atau kecil? Bu, saya tanya ibu aja, ibu kan yang banyak duit nih. Orang yang sedekah 1 juta besar atau kecil? Ada yang bilang kecil, yang tergantung Mas ya. Benar. Jadi 1 juta itu terasa besar bagi orang yang punya uangnya 1.100.000. Tapi kalau ibu punya uangnya 500 juta, itu 1 juta tuh nggak ada apa-apanya. Jelas kan? Nah, bapak-bapak kalau masukin kotak amal, Jumatan lewat, keluarin dompet, gaya nih, dompetnya keluar nih, gaya nih keluar. Set. Pilih warna merah, biru, abu-abu, coklat. Mana yang sering itu?
Pengurus DKM kalau buka kotak amal mana yang paling dominan? Nah, abu-abu, nasib ya. 100.000 itu nggak dominan, aneh. Bahkan yang lucu lagi, begitu masukin 100.000, jadi anak muda ini cerita anekdot ya. Ada anak muda lagi dengerin ceramah, saudara harus ikhlas sedekah. Dia ngeluarin uang 2.000, yang satu kantong kanan 2.000, kantong kiri 100.000. Akhirnya salah kantong. Ya. Tapi karena dua-duanya dikeluarin di satu kantong, maaf ya, satu kantong keluar. Yang masuk 2.000, yang 100.000 jatuh. Tiba-tiba ditegur sama orang belakang, "Mas, uangnya diambil. Maaf nih Mas. Ini, kata anak muda ini, masukin, ambil, diambil, dimasukin sama dia, refleks, jalan tuh kotak ke sana. Mas maaf, kenapa Pak? Itu 100.000 uang Mas. Udah lewat. Kenapa? Tadi salah. Jadi hati-hati nih. Oke ya. Jadi fokus kita saat kita beramal itu Allah aja, nggak mikirin yang lain. Jadi mau 2.000, mau 20.000, fokusnya ke Allah. Nggak apa-apa 100.000 juga, yang penting ikhlas. Benar nggak Bu? Ibu duduk di sini ikhlas nggak? Beneran. Masya Allah. Ikhlas mah nggak perlu disebutin Bu. Pak Ustadz lagian nanya sih. Ya udah, berarti saya salah. Ya. Jadi maaf. Ini ujian ikhlas nggak mudah memang. Contoh ya. Ibu lagi duduk sini, ini lagi khusyuk nih. Saya lihat muka-mukanya tuh khusyuk semua. Tiba-tiba ada yang buang angin. Sini nih. Orang yang ikhlas Bu, dia diem. Palingan istighfar. Alhamdulillah ya Allah. Semalam udah tahajud, udah nangis, udah munajat. Ternyata nikmatnya lebih bagus yang pagi ini. Belum pernah saya dengar bau seperti ini ya Allah. Itu mulut pengen ngomong tuh, sampai orang ikhlas tuh nahan tuh. Akhirnya dia baik sangka, ya Allah mungkin tadi tuh yang buang angin udah nahan 2 jam dari tadi. Nggak ketahan, sayalah mungkin orangnya pertama ya Allah yang mendengar, yang pertama mencium, yang pertama merasakan. Saya ikhlas ya Allah, saya nggak mau ngomong kalau dia yang buang angin, nggak, saya nggak mau, saya tahan ini tahan nih mulut ini. Sampai akhirnya nengok ke belakang, Bu maaf ya tadi gak usah ngomong. Kenapa? Saya udah ngerasain. Wah. Beneran Bu. Jelas. Baik, lanjut ya. Aduh. Kalau ada waktu nanti semoga. Jemaah sekalian dirahmati Allah. 2. Ciri orang ikhlas, amalnya, kualitas amalnya ada tidak dilihat ada orang sama aja. Jadi kalau ibu dilihat orang makin bagus, nggak dilihat orang nggak makin bagus, berarti amalnya karena orang. Jadi orang yang ikhlas itu ada atau tidak ada orang, dilihat atau nggak ada orang, amalnya sama aja. Ibu nih baca Quran, ya kan? Atau suami ibu baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Suami tegur, "Mah ngaji?" "Iyalah, masih lagi ngulek." Ngaji nih baca Quran terus. Ada seorang mantu ngimamin, ya kan? Belakangnya mertua. Karena malam Jumat dibaca surat Yasin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mertuanya mulai gelisah nih. Yasin 86 ayat. Wal Qur'anil Hakim. Mantu gue hafal Yasin. Innaka laminal mursalin. Serius nih dibaca Yasin. Tanzilul Azizir Rahim. Enggak deh, gue enggak kuat deh. Akhirnya pindah. Mertuanya kabur. Mertua gue kabur. Allahu Akbar. Berarti baca Yasin karena mertua. Hati-hati ya. Enggak mudah Bu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah,
Ibu nih senyum, itu bisa jadi sedekah, bisa juga jadi dosa. Kalau kita senyum ke setiap orang yang kita ketemu, niatnya membahagiakan saudara kita muslim, ibu dapat pahalanya, ikhlas namanya. Nah kalau orang yang pilih-pilih, tahu nggak pilih-pilih? Nggak ke semua orang senyum, itu enggak, itu belum kategori ikhlas. Jadi kalau yang paling bagus itu wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, dia ikhlas tersenyum kepada orang yang cemberut. Nah, suami pulang dari masjid, "Pah, cemberut aja mukanya kayak batu kuburan." Astagfirullahaladzim, mah ngomong begitu, kata Pak Ustadz begitu. Ya, ibu senyum coba, nanti ketemu teman pulang dari masjid, hati-hati nih. Ujian orang-orang yang ibadah tuh nggak mudah ya. Jangan merasa kita udah selamat, enggak. Ini keluar dari sini nih, ujiannya ada lagi karena setan datang terus. Berbisiklah di hati kita supaya apa? Ngeremehin orang yang nggak sholat. Di orang-orang pada belanja, kita baru pulang dari masjid. Dari mana Bu Tuti? Tadi masjid ada kajian tuh Ustadz Fadil. Oh gitu, iya. Kok ibu nggak ke masjid sih? Habis saya takut ini kehabisan ketupat. Memang susah ya kalau orang nggak dapat hidayah. Nah, hati-hati tuh. Ngaji dong kayak gue nih. Lo sih nggak pernah datang ke pengajian, makanya begini nih, mukanya agak sumpek, ya nggak? Cuma sekian dirahmati Allah. 2. Jadi orang yang kualitas amalnya sama atau enggak sama, dilihat atau tidak orang sama aja. Saya tanya mau tadi, jawab jujur. Tadi yang ngimamin siapa? Ustadz siapa? Nggak kenal kan? Ya udah nggak apa-apa, nasib. Coba jawab jujur Bu, barusan sholat subuhnya kelamaan atau enggak? Alhamdulillah, selamat saya. Bagi yang nggak ikhlas tuh deg-degan tuh. Aduh, tahajud lagi semalam, makin kesini makin belakang tuh makin gelisah tuh yang tahajud. Awal-awal sih enak nih, udah mulai rokaat ke 6, 7, lama banget ya. Kapan rukunya? Nggak habis-habis. Salah sendiri ya nggak udah. Aneh, saya biasain begitu. Biar kita tuh habitnya kebentuk. Maaf ya, saya nggak menyalahin orang yang terawih, kan suka ada tuh. Kalau udah menjelang 15 terakhir tuh suratnya surat langganan, nggak apa-apa. At-Takasur, Inanjalna, Al-Humaza, Inanjalna, Wal Asri, terus aja, nggak apa-apa. Ya, memang nasib Bu. Kalau punya amanah hafalan Quran agak banyak begitu baca Quran, suratnya beda sama yang umum, dikangka aneh. Ini kejadian Bu. Pernah satu hari ngimamin tarawih di sebuah masjid 23 rakaat. Sholat. Udah sholat, ini 2 jemaah ibu-ibu nangis. Kenapa ibu nangis? Iya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz baca ayat tentang ini. Saya tahu sedang mempelajari ayatnya, saya sampai nangis. Terus ibu kenapa nangis? Kelamaan Pak Ustadz. Jadi yang satu menikmati, yang satu kesiksa. Aduh, serba salah ya. Bagus tadi nggak ada yang request ya. Soal setiap masjid yang baru saya datangi suka ada request. Pak Ustadz, jangan lama-lama terawihnya. Oh ya udah. Tapi tetap aja kalau yang nggak biasa, makanya ini Ramadan ini pembiasaan Bu ya. Besok setelah Ramadan harus rame kayak begini ya. Masya Allah. Lanjut ya Bu. Baik. Nah, Pak Ustadz, gimana supaya saya ikhlas? Tadi dulu saya jelasin dulu gini. Jadi ikhlas itu Bu, dia setelah rahasia. Yang kedua, ikhlas itu jalan paling cepat untuk mengundang perhatian dan pertolongan Allah. Tolong dicatat. Jadi kalau Bapak Ibu dapat masalah, biasanya tuh diawali dari niat yang salah. Karena Allah biasanya akan menyertai niat-niat yang baik. Beneran. Saya ambil kisah. Satu hari Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau sakit gigi. Sakit gigi Bu, tahu nggak Bu? Ibu pernah sakit gigi nggak? Pernah. Mending sakit gigi, sakit hati? Sakit gigi, nggak mau dua-duanya. Memang sakit gigi itu Pak sakit yang paling dramatis. Udah sakit nggak keturunan, plus biasanya jarang yang nengok. Itu sakit gigi tuh. Nama Bu Titi nggak ke masjid, sakit gigi, nggak usah ditengokin. Nah, ya kan, sakit gigi. Nah, Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Begitu sakit gigi, beliau ngadu ke Allah.
Ya Allah, aku sakit gigi, tolong kasih tahu dong obatnya apa. Apa kata Allah? Khudh min tifani. Kau ambil rumput tifani. Jadi di masjid itu ada rumput tifani, dia bakar. Abunya taruh di giginya. Maka dengan izin Allah sembuh. 3 hari kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Enggak mikir panjang, cari rumput tifani, beliau bakar abunya, dia taruh di giginya, dan ternyata enggak sembuh. Begitu enggak sembuh, protes ke Allah. Ya Allah, kenapa enggak sembuh nih? Bukankah dulu engkau sudah kasih tahu aku kalau aku sakit gigi obatnya ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, wahai Musa, demi zatku yang tidak ada satupun yang bisa menandingi diriku, akulah yang memberi engkau sakit dan aku juga yang menyembuhkan. Pada sakit pertama kali engkau datang padaku, kata Allah. Engkau butuh aku dan aku sembuhkan lewat rumput itu. Tapi sakit yang kedua, engkau udah gak butuh aku lagi. Engkau lebih butuh rumput itu. Minta ke semua rumput itu, gak dikasih. Itu sekelas Nabi Musa. Kita bukan nabi, bukan sepupunya. Niatnya salah terus, makanya gak bagus-bagus hidup kita. Lurus. Termasuk nih jemaah-jemaah yang, coba ibu ngacung, siapa yang belum pernah ke tanah suci? Ngacung, suruh ngacung. 1, 2, 3. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Apalagi di sana, masya Allah, itu benar-benar niat tuh lurus. Nggak boleh sedikit pun kata-kata terucap terlontar berisi kesombongan. Nggak usah orang lain bu ya, takdir Allah. Saya pernah ngalamin. Maksud saya tuh hati tuh jadi terlalu optimis tapi lupa Allahnya. Ada jemaah nih, kasih tahu nih, tenang bapak ibu ya. Ini di Masjid Nabawi gampang, gak usah khawatir. Yakin gak bakal nyasar, ada Allah ya. Terus gimana Pak Ustadz? Tenang aja pokoknya bisa. Pokoknya bisa. Saya yakin nanti bapak ibu udah biasa, gak bakal nyasar. Itu omongan yang tahu niat kita Allah, bukan jemaah. Mungkin Allah lihat niat saya ini ada kesombongan di dalamnya. Tapi benar takdir Allah, keluar dari masjid nyasar. Ustadz pembimbingnya nyasar. Keluar, innalillahi wa rajiun. Ini pintu mana yang saya keluar? Coba ke sini. Balik lagi nggak ketemu hotel, balik lagi ke masjid. Astagfirullah. Istighfar aja. Ya Allah saya, tadi ngomong begini nih ke jamaah. Akhirnya apa bu? Saya tunggu di pelataran masjid sambil istighfar. Ya Allah tadi salah nih. Nggak lama ada jemaah lewat. Pak Ustadz, ngapain di situ? Enggak. Lagi nunggu jemaah. Mau kemana emang? Ya tunggu aja. Bapak mau kemana? Mau ke hotel. Saya ikut ya. Padahal lagi nyasar. Ya jangan bilang lagi nyasar di sini mah nggak apa-apa. Kalau jemaah jangan. Apa adanya. Itu karena apa? Niatnya salah. Bener nggak? Beneran ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini penting ya. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Karena ikhlas itu terlalu luas untuk didefinisikan. Kita mah wajibnya buat ikhtiar aja. Ya, Bu, Ibu, nih latihan buat ikhlas. 1, jangan ingin diketahui orang amal kita. Tolong dari sekarang. Banyak orang-orang sekarang apalagi dengan ini nih, handphone, waduh, rusak amal kita tuh. Kenapa? Emang gak boleh Pak Ustadz? Boleh, kalau amal wajib boleh diketahui orang. Bapak, Pak Iwan mau kemana? Mau ke masjid, sholat zuhur. Bilang mau ke masjid. Pak Iwan mau kemana? Mau ke masjid. Ngomong, gak usah lewat masjid. Kok kenapa lewat gorong-gorong? Supaya orang gak tahu saya mau ke masjid. Lewat biasa, gak usah lewat gorong-gorong. Itu amalan wajib ya kan? Semua orang tahu. Puasa biasa, gak usah aneh gitu loh. Kecuali amalan sunnah, gak perlu orang lain tahu buat apa. Misalnya ya, maaf nih, jam 3, indahnya tahajud malam ke-27. Wah. Kirim ke grup, wah sampai apa bu, ikonnya tuh nangis gitu. Hati-hati tuh. Bener ngajak orang lain tahajud apa supaya orang lain tahu kita lagi tahajud? Gak boleh, gak perlu. Wah bener-bener bu, ujian apalagi di tanah haram ya.
Orang sekarang nggak cukup selfie bu tanah haram. Ini nih lagi tawaf sampai video call. Teman, ini gue lagi tawaf nih. Waalaikumsalam subhanallah nih. Dia lucu gitu lagi, ustadz pembimbing ikut-ikutan lagi. Nih ustadz gue nih. Halo. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Rusak. Beneran itu terjadi. Ini di tanah haram. Bukan di Indonesia. Sampai itu segeleng-geleng. Kalau jemaah sih enggak. Bismillah. Qadarullah jemaah kalau berangkat saya stop. Pokoknya belum selesai stop handphone. Ya nanti waktunya ada. Nah kita lagi fokus. Kita nggak tahu kan ajal. Jadi Bapak Ibu, satu latihan jangan ingin selalu diketahui orang. Ibu nanya, Pak Ustadz, ya silakan ibu nanya apa. Gini Pak Ustadz ya, saya tuh kan biasa tahajud ya jam 3, jam 2. Ya udah 15 tahun lah saya tahajud gitu. Jadi ibu mau nanya atau mau ngasih tahu orang lain saya tahajud? Enggak, pokoknya dengerin dulu Pak Ustadz ya. Hati-hati tuh. Ya. Cuma sekian dirahmati Allah, enggak perlu diketahui lah. Mbak, suaminya kerja di mana? Saya cuma itu aja sih, supir. Supir cuma ya supir presiden. Oh, masih beda. Kenapa nyebut presidennya? Diundang sama menteri. Pak lagi di mana? Iya nih Pak Ustadz, saya lagi ada buka puasa. Di mana? Ini sama menteri Kemenhukam. Padahal yang buka puasa 1.000 orang dan dia dapat jatah nasi bungkus. Tetep aja pede gitu kan. Gak usah. Untuk dunia-dunia mah gak usah lah. Makanya itu saya suka aneh gitu. Ada orang-orang yang mengangkat dirinya dengan duniawinya. Padahal dunia itu kan gak ada apa-apanya bu. Apa sih bu hebatnya dunia? Begini-gini aja. Ya kan? Kayak ibu nih gini nih. Yang sekarang udah mulai sepuh. Dulu kan ibu kan lincah banget kan. Sekarang udah aduh. Ke jalan ke masjid juga goyang-goyang. Allahu Akbar. Begitu. Coba apa hebatnya apa gitu coba? Nggak ada. Oke, baik. 2, pokoknya jangan diketahui amal kita. Yang sunnah nggak perlu orang lain tahu. Saya kadang-kadang ngalami sesuatu yang dalam hidup ini jadi pelajaran. Pernah dulu maaf ya, sholat asar, kebetulan terlambat, saat belakang di sebuah masjid. Samping saya Satpol PP. Udah selesai, assalamualaikum. Masih handphone saya. Pak, tolong fotoin dong. Maksudnya? Iya, saya buat laporan. Oh, seperti itu. Laporan kemana mas? Atasan saya lagi sholat asar. Tuh sampai segitunya bu. Maaf ya, kalau yang proporsional silahkan. Ya kan, bukti kan. Sekarang model gitu kan. Sedikit-dikit fotoin. Foto yang paling banyak apa? Tukang Grab, foto. Terus foto, Pak, foto ya coba silakan foto. Tak kirim, padahal tak akan dihapus lagi kan. Itu dunianya emang sekarang begini bu, jadi gak usah aneh. Mulai dari anak TK sampai nenek-nenek tua pun seneng selfie. Memang dunianya begini sekarang. Dan ibu gak bisa menghilangkan, terima aja padanya. Gitu. Halo? Bu? Alhamdulillah. Hati-hati ya, yang kalau dengerin ceramah saya sambil senderan. Guru saya bilang, kamu kalau dengerin ulama, dengerin mubalik jangan suka senderan. Kenapa ya Syekh? Biasanya orang yang sender dengan pengajian tuh umurnya nggak panjang. Beneran demi Allah bu. Dulu tuh ada seorang ulama ceramah, itu si ibu lagi nyatet, mangap ya. Panitia udah bubar, begitu bubar disamperin, bu bangun, meninggal, ditelepon. Ustaz maaf tadi lagi kajian subuh. Iya kenapa saya udah di jalan nih, ada yang ketinggalan? Enggak, ada jemaah yang meninggal tadi dengerin ceramah Pak Ustaz. Di mana? Lagi senderan di tiang, mangap aja gitu. Nah, ya. Baik, Pak Ustaz nakutin, enggak akan ketukar bu. Jadi Israel nggak mungkin salah lihat. 2, jangan ingin tadi diketahui orang. Kalau diketahui kan informasi. Kedua, jangan ingin dilihat orang. Biasakan bu, punya amal-amal rahasia. Ibu sedekah nih 100.000. Ya Bu Haji paling nengok lagi. Gak jadi, berarti kita karena orang.
Karena begini, kadang-kadang kita ngurangin amal atau nambahin amal bukan karena Allah, karena makhluk. Datang tukang minta-minta, apa? Tadi mau ngasih 10.000, begitu lihat yang minta anak muda dikurangin, masih sehat juga, 2.000 aja lah, 2.000. Itu nggak ikhlas. Atau begitu kita mau ngasih, yang apa namanya, yang datang tuh ibu-ibu bawa anak. Tadi 10.000 nggak cukup kali, tambahin jadi 20.000, itu nggak ikhlas. Terus gimana Pak Ustadz? Niat pertama itulah yang dinilai, ya. Catat ya. Baik. Yang ketiga, jangan ingin dipuji orang. Kalau mau ikhlas tuh latihan. Karena pujian itu cuma sangkaan orang. Repotnya tuh kita suka merasa iya gitu loh. Halo Bu? Bu, berapa umur sekarang? 68. Ih, tambah muda. Ngarang, mana ada 68 muda. Ya kan? Nggak tahu ya itu Bu Siti tuh ketemu saya kok makin muda aja. Masa mundur? Nggak mungkin lah. Gitu. Hati-hati ya. Akhirnya kita ditraktir bakso, ditraktir seblak ya kan. Gara-gara pujian itu. Hati-hati. Makanya maaf. Orang kalau tertipu oleh pujian, merasa dirinya seperti yang disangka ke orang, udah terperdaya tuh. Makanya biasa aja. Juga nggak usah ngomelin orang yang muji. Saya nggak butuh pujian kamu. Wah berarti dia sakit hati, nggak boleh. Biarin aja. Jadi orang muji berbaik sangkalah dia sedang ngasih apresiasi ke kita. Yang bahaya tuh pujian itu mencelakakan kita karena kita merasa sudah sesuai yang dia sangkakan kan gitu. Bener gak? Iya. Halo Bu? Ya alhamdulillah masih hidup ya. Maksudnya nyaut gitu. Lanjut. Ya sebentar lagi ya. Ya udah saya jam 6 sudah sampai rumah nih Bu nih. Oh iya. Saya izin ya. Cuma sekian dirahmati Allah. Jangan ingin dilihat orang, jangan diketahui orang, jangan ingin dipuji orang, jangan ingin diterima kasih orang. Udahlah. Do it, forget it. Do it bukan duit, do it bukan duit, do it kerjakan, lupakan. Biar Allah saja yang mencatat, menyimpan. Itu kalau paling aman. Jadi maaf nih, ujian orang-orang yang sudah beramal itu kadang-kadang dia lupa seolah-olah amal itulah yang menjadi andalan dia menghadap Allah. Nggak boleh. Karena kita beramal Bu, hakikatnya tuh Allah yang memberikan kita kesempatan beramal. Kita diberi peluang buat dapat pahala karena amal itu. Jadi kalau kayak sekarang ibu bisa sehat, ini ada orang-orang yang pengen ke masjid nggak bisa, ada orang-orang yang pengen ke masjid dengerin ilmu nggak bisa, tapi Allah pilih tuh, ya. Wa may yuridillahu Islam. Siapa orang yang dikehendaki Allah dapat hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Allah buka hatinya untuk memahami, mengamalkan Islam. Kayak ibu datang ke majelis taklim tuh bersyukur tuh mudah, bener Bu. Ada orang yang lebih sehat dari ibu nggak bisa ke sini. Kenapa? Allah belum buka hatinya. Benar nggak sih? Iya. Itu Pak Ustadz tetangga saya ajak pengajian susah banget. Ibu ngajaknya gimana? Iya saya ajak terus. Nggak cukup Bu. Sekali-kali ibu datang bawa apel 3 kilo. Ajak dia tuh, yuk pengajian. Emang kalau pengajian dapat apel beneran? Ikut ya. Ajak, ya kan? Nggak apa-apa. Memang sekarang model dakwah harus begitu Bu. Dulu ada preman saya ajak sholat tuh ngeyel aja Bu, susah. Ya Pak Ustadz saya buat beli sarung aja gak punya. Oh astagfirullah. Oke besok bawain sarung. Besok kasih koko. Memang begitu ikhtiar dakwah sekarang. Gak cukup dengan lisan. Ya sempurnakan. Baik. Cuma sekian dirahmati Allah. Nah nih kunci terakhirnya. Ada 3 kata yang udah bisa diingat. Jadi ada 3 orang. Ya Bu berapa? Gini apa gini? Atau gini 3. 3-3-nya nih kata ulama masuk kategori yang gak ikhlas. 1, orang yang merasa dirinya ikhlas itu belum ikhlas. Ya, makanya hati-hati Pak, hati-hati kalau pengen beramal judulnya hamba Allah tapi ada keinginan tuh hati itu pengen. Saya sering nemuin, Ustadz saya mau sedekah buat masjid ini. Berapa? Ya nggak banyak sih, cuma 2M lah. Terus tapi saya harus umumin nih Pak. Ya nggak usah Pak Ustadz.
Kan saya buat laporan gak enak sama jemaah karena bapak nyumbang banyak nih. Udah gak apa-apa, bilang aja hamba Allah. Catat, hamba Allah. Bilang aja hamba Allah. Diumumin di panggung Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian dirahmati Allah, masjid kita hari Jumat ini berkah Ramadan. Ada seorang dermawan yang mungkin tidak mau disebutkan namanya, dia hamba Allah, nyumbang masjid kita sebesar 2 miliar. Rame satu masjid. Siapa sih? Dia diem aja di pojokan, diem. Pak, maaf pada rame kan itu barusan ada yang nyumbang 2 miliar. Nggak tahu kita orangnya siapa tuh. Itu barusan saya. Tadi bilangnya nggak mau disebut. Begitu orang hamba Allah, orang lainnya malah bilang aja saya, Pak Karman, selesai. Bener nggak? Kalau niat kita buat kasih contoh boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah sendiri amalnya tidak semua tersembunyi. Nggak apa-apa Pak, buat niatnya buat contoh silakan. Saya takut disangka pamer. Justru itu berarti Bapak ada niat pamer. Kayak orang walimatus safar, ngadain pengajian mau pergi haji, umroh, boleh silakan. Tapi Pak Ustadz terus saya sangkain ria. Biarin orang anggap begitu. Niat kita Bapak apa? Ngundang jemaah, ngundang masyarakat, minta maaf, selesai. Gak usah butuh dengan penilaian orang, capek Bu. Bu, nah saya ambil kisah. Satu hari Luqmanul Hakim dengan putranya naik keledai. Tahu nggak keledai Bu? Apaan? Burung onta. Keledai itu mirip kuda Bu, kalau Ibu nggak tahu ya. Nanti cari di Google, tanya anaknya, "Ma, Dek, nak, tolong aku mau cari keledai." Kata Pak Ustadz, "Bingung apaan?" Mirip-mirip kuda lah. Itu keledai dinaikin berdua oleh Luqmanul Hakim dan putranya. Naik berdua tuh, keledai satu dinaikin berdua. Di ujung jalan dicaci maki orang. Besar bapak sama anak nggak punya perasaan, pri kekeledayan. Loh kenapa? Ini binatang satu naikin berdua, turun. Akhirnya bapaknya ngalah. Ya udah nak, kamu yang naik nak, biar bapak yang tuntun sama bapaknya tuh. Ya, Luqmanul Hakim. Di ujung jalan dicaci maki lagi sama orang. Dasar anak nggak tahu diri. Masa anak orang tua suruh nuntun, nggak tahu siapa satu, turun. Aduh, diomelin, turun si anak. Ya udah Pak, kalau gitu bapak yang naik, aku yang nuntun. Bapak yang naik sekarang itu. Di ujung jalan dicaci maki lagi orang. Dasar bapak nggak punya perasaan. Masa anak kecil suruh nuntun? Gimana? Ya udah Pak, aku turun. Bapak turun, kita turun. Tuntun aja berdua yuk. Berdua. Selamat, nggak selamat. Di ujung jalan dicaci maki lagi orang. Dasar bapak sama anak nggak punya otak nih, keledai bagus-bagus gak dinaikin. Lalu Luqman lagi bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, begitulah dalam hidup. Kalau kamu selamanya hidup ngikutin opini orang, kamu gak akan pernah bahagia, capek." Ya kan? Jadi biarin aja. Ada ibu-ibu yang anggap saya, siapa nih Ustadz nih? Jangan-jangan nih ada aliran tertentu nih. Pakai gamis lagi, jangan-jangan Wahabi nih. Pusing-pusing mikirin gituan lah. Ya beneran Bu ya. Saya termasuk mubalek yang bukan ditakutin, dikhawatirkan. Baik, cuma sekian dirahmati Allah. Satu tadi apa? Orang yang merasa dirinya ikhlas, dia belum ikhlas, maka buang itu. Ya. Yang kedua, orang yang ngaku. Orang yang ngaku ikhlas dia belum ikhlas. Kenapa? Karena kalau orang ngaku ikhlas dia butuh penilaian orang. Berarti masih ada unsur makhluk di situ. Lepaskan. Bu, saya ikhlas nolong ibu. Gak usah ngomong. Ya. Kadang-kadang saya ikhlas demi Allah, saya bantu dia. Saya ikhlas Pak Ustadz dorongin mobilnya. Enggak. Belum ikhlas. Karena orang ikhlas itu gak butuh pengakuan orang. Dan yang ketiga, orang yang takut dituduh tidak ikhlas, dia belum ikhlas. Jadi kalau ibu masih takut dibilang gak ikhlas, berarti belum ikhlas. Karena orang ikhlas tidak pernah takut dibilang gak ikhlas. Halo Bu? Coba apa? Satu. Aduh Pak Ustadz, tadi apa sih? Ntar pulang pengajian nih, suaminya nanya, "Mah tadi dengerin pengajian, siapa yang ceramah?" Ustadz Fadli. Tentang apa? Tentang apa tadi ya tuh? Tadi sih waktu di masjid mama inget. Begitu ketemu mendung kan tuh Pak, ada geledek lagi, hilang tuh ilmu. Astagfirullah. Masya Allah. Nasib nih kalau ceramah begini, ya nggak apa-apa Bu.
Ya, alhamdulillah. Satu, orang yang disebut tadi nggak ikhlas kalau dia sudah merasa dirinya ikhlas. Yang kedua, kalau orang ngaku dibilang ikhlas, pengen bilang ikhlas seperti bilang ikhlas. Yang ketiga, orang yang takut dibilang nggak ikhlas, dia belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas ketika dibilang tidak ikhlas, dia evaluasi diri. Astagfirullahaladzim, mungkin saya ada yang belum ikhlas nih. Baik, apa kata ulama? Ya, wallahu ma sadaqallahu abdin illa haramtu alla yashkur bimakanihi. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh ikhlas karena Allah kecuali dia senang ketika orang lain tidak mengetahui keadaan dirinya. Jadi nggak perlu tahu. Ibu udah haji, biarin aja orang. Bapak udah haji, nggak usah orang lain tahu. Ini mah, itu kenapa sih Pak Tono nggak pernah diundang? Undangannya gimana? Ya salah, kenapa diundang nggak pakai haji, kan udah haji. Oh iya ya, tulis haji. Haji Sutono kirim. Kemarin anak saya nikah juga nggak diundang lagi. Kamu tahu nggak? Dia haji udah 3 kali. Kok 3 kali ya? Aduh, gak usah maksa-maksain lah. Halo Bu? Iya, gak usah. Saya mah biasa aja, mau manggil nama biasa, saya nggak mau pusing gitu kan. Halo? Ya sudah ya. Udah, saya mau pulang nih. Alhamdulillah. Baik, saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya izin tutup ya. Insya Allah nanti tahun depan lah kalau takdir masih panjang umur. Ya. Ibu mau nanya atau mau buka puasa? Oh, mau nanya. Ada mic-nya nggak ada ya? Ayo udah silakan Bu. Kalau ada mic-nya boleh ke depan. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Ade Noval nih ngundang saya ke sini. Saya juga senang. Saya senang kalau Jumat karena saya berkumpul sama orang-orang soleh, jadi saya bahagia. Ya, silakan Bu. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pengen semangat jawab Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya. Saya mau bertanya, apabila kita menolong orang nih Pak Ustadz ya, kita ikhlas karena Allah, tapi kemudian dia memberikan rezeki kepada kita, tanda terima kasih buat jajan es kata gitu ya, misalnya nih buat jajan es. Nah kami menolaknya, udah biarin saya ikhlas karena Allah gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz, apakah kita menolak rezeki atau seperti apa? Nah seperti itu. Nah satu lagi yang kedua, sahurnya kurang nih Pak Ustadz, rada grogi nih sama Pak Ustadz. Iya alhamdulillah. Ya besok nambah, silakan. Aduh Pak RT denger nih. Yang kedua Pak Ustadz, ketika kita misalnya banyak kegiatan, ya. Kita banyak kegiatan, misalnya acara-acara gitulah, kita masang status tuh Pak Ustadz, cekrek gitu. Kan ibu-ibu mah tahu sendiri Pak Ustadz, ketika ada apapun dia cepret gitu masang status. Kegiatan dimanapun kita pasti melakukan masang status. Itu gimana ya Pak Ustadz? Apakah itu timbulnya ria atau seperti apa? Gitu. Baik. Gitu ya. Terkadang oh ya gue di sini nih itu seperti apa? Ya. Jadi mohon penjelasannya, apakah saya tidak harus memasang status untuk menghindar dari kesombongan kita atau seperti apa? Itu ya, mohon izin untuk dijawab Pak Ustadz, biar Baik. kami bisa memahami gitu. Amin. Untuk menghindar dari yang namanya status. Kadang ibu-ibu dimanapun dia makan jepret, dimanapun dia makan jepret gitu. Itu seperti apa Pak Ustadz? Mohon izin Pak Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya para suami jangan terlalu sering ganti status. Apalagi waktu musim-musim begal motor tuh kan serem. Saya lagi OTW, statusnya begitu dibaca sama begal, wah
hati-hati. Jadi begini Bu ya, pertama tadi saya jawab yang pertama dulu deh. Gimana kita menerima pemberian dari orang yang kita tolong gitulah kira-kira ya. Apakah tetap ikhlas? Insya Allah itu bagian tetap enggak. Jadi gini Bu, ikhlas itu enggak ada hubungannya dengan orang ngasih, kita enggak ada. Nah, lain ceritanya kalau hubungannya dengan jasa gitu ya, jasa kayak contoh, makanya maaf nih, termasuk zolim bapak naik Grab terus ada diskon sampai 0 rupiah gak bayar, zolim itu beneran. Dan lucunya lagi, gue tumben nih kagak bayar, gratis. Lo mikir dong, dari sini ke sono pakai bensin, dia udah keliling-keliling ketemu, begitu ketemu sama lo yang gratis, aduh dia terpaksa nganterin, terus kita nggak bayar, zolim itu. Bayar aja tuh. Berapa normalnya biasanya? Saya biasanya 7.000, bayar 7.000. Nggak apa-apa Pak, ini Pak gratis, nggak apa-apa bayar. Karena ulama ada yang mengharamkan yang begitu, karena kita pakai jasa orang, ya itulah ya ceritanya. Nah, jadi kalau ibu menerima pemberian dari orang itu nggak ada hubungan dengan keikhlasan. Terus gimana Pak Ustadz? Enggak, saya ikhlas. Betul ibu ikhlas, ya nggak usah ngomong. Kalau dia ngasih terima sebagai bentuk, sebagai cara membahagiakan dia. Kan ada orang-orang itu yang bahagianya kalau ngasih. Ketika ibu nolak berarti ibu nyakitin dia. Beneran? Gimana sih Pak Ustadz? Saya mau ngasih ini kolak gak diterima, padahal cuma kolak doang kan. Yang lebih nyakitin lagi apa? Gak usah Bu, saya masih ada kolak. Aduh. Nih maaf nih. Halo Pak. Ini sering terjadi ketika Idul Adha. Saya suka bilang ke jemaah, gak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Saya udah biasa ngasih daging, ya ngasih daging juga. Padahal daging kurban itu nilainya beda sama daging potongan biasa. Di situ ada keberkahannya, ada rahmat Allah, ada doa-doa para ulama, doa-doa jemaah dimakan oleh kita. Jadi daging yang dirahmati, jadi daging yang diberkahi, makan. Gak boleh dengan alasan, Ustadz tolong kasih deh kepada yang lebih perlu, saya mau udah cukup. Bukan begitu Pak, ini dagingnya bukan daging Bapak beli di pasar. Tolong catat nih, ya. Banyak orang-orang tertentu yang merasa nggak layak, merasa cukup, kemudian nggak mau nerima daging kurban. Anda itu dapat daging kurban setengah kilo aja, itu lebih bagus dari 100 kilo daging yang bukan kurban. Paham itu? Makanya saya senang aja ada jemaah. Makanya dalam Islam ketika kurban itu dibagikan ke semuanya, termasuk yang non muslim dibagikan. Karena ada usul dakwah. Ya Bu ya, jadi Ibu terima aja. Ya, nah. Yang nggak boleh tuh yang pamrih. Misalnya ya, ibu nolong ini, ada tukang sapu jalan, ibu sedekah 50.000, terus ngomong, Mas doain saya ya, nah, pamrih. Iya, ibu sebenarnya nggak perlu ngomong gitu. Kalau ibu ikhlas, nanti keluar lisan, dari di lisan dia itu doa-doa yang indah. Bapak sering ngisi bensin nih ya, itu kalau bisa ada rezeki mah lebihin Pak. Saya isi bensin 100.000, kasih 110.000, 105.000. Pak ini kelebihan, udah. Untuk saya nggak nyeletuk, tahu saya udah tahu. Jadi saya kadang-kadang suka baca ada orang-orang yang ngerti kelebihan itu sebagai apa ya, tips ya. Ada juga yang biasa, ada juga yang nggak mau ngaku, biarin aja. Saya lihat sikap orang beda-beda. Tapi masya Allah, ada orang-orang tertentu begitu dikasih lebih langsung, ya Allah, terima kasih ada rezeki yang nggak terduga. Kalau dia sedang ada urusan mudahkan ya Allah. Sehatkan istrinya, sehatkan anaknya. Kalau dia suaminya satu, tolong kasih lagi ya Allah. Gitu. Tuh doanya tuh beneran. Kenapa saya nggak perlu ngomong doain ya Mas? Enggak, nanti keluar sendiri. Halo Bu, kayak ibu nafkahin istri, nafkahin anak, bapak nafkahin istri anak. Kalau bapaknya ikhlas nanti anaknya sendiri tuh yang akan berbakti, nggak usah disuruh. Kamu nih harusnya ngerti, nggak usah ngerti, biarin. Memang udah kewajiban kita nafkahin keluarga ya kan? Nggak usah disebut-sebut. Tapi kalau kita ini benar-benar tulus karena Allah, paham saya. Biaya pendidikan lumayan mahal, ini mahal, ini. Ya Allah Engkau maha tahu, saya terbatas, tapi memang takdirnya begini, nanti ada jalannya Bu. Saya qadarullah ya. Anak pondok, biayanya juga nggak murah sekarang, pondok kan bisa 20-30 juta. Tapi ya niatnya kuat, itikadnya kuat, ikhtiar disempurnakan,
dapatnya segitu, nanti sisanya Allah yang ganti. Ada caranya Bu. Tiba-tiba orang yang ngasih, udahlah. Jadi itu ya sebut. Jadi ketika kita nerima email dari orang, terima kasih, hargai. Oke. Terus yang kedua, bagaimana Pak Ustadz? Kalau niat kita ganti status, ngajak orang lain supaya baik, nggak apa-apa. Saya contoh, teman-teman saya lagi di tanah haram. Saya bermunajat semoga siapapun yang membaca status saya dikabulkan hajatnya untuk datang ke tanah sini, ke tanah haram ini. Boleh nggak? Boleh, saya niatnya ngajak. Dan buat saya itu sesuatu yang biasa gitu loh. Beda kan sama orang yang baru ke situ. Masuk masjid, ngantri di toilet, apalagi tuh belajar. Mulai dari packing, wah persiapan mau pulang, persiapan take off, wah, alhamdulillah sudah landing di Madinah. Dia sudah foto apa tuh, foto polisi, ternyata polisi di Arab begini ya. Oh itu. Jadi kadang-kadang saya suka bingung tuh orang-orang kayak gitu ya. Akhirnya diperbudak status saja, maaf ya. Coba kita kendalikan lah. Masa dulu kita bisa mengendalikan diri tanpa status? Bisa hidup kan Bu tanpa status? Maksudnya bisa sehat kan? Iya. Yang lebih jelek lagi ada orang yang hobinya baca status orang. Pusing sendiri gitu. Tahu nggak lo? Nih lihat nih, Tina ganti status. Nih nyindir gue nih. Siapa yang nyindir? Dia tuh bahasanya. Mana itu lagi selek sama gue tuh. Dia status gini nih. Tuh mendasarnya dia. Astagfirullah. Halo? Sadar tuh. Saya juga aneh gitu kan. Ada orang yang oleh status orang aja nyangka buat dirinya gitu. Nggak nyambung. Kayak dulu ada apa tuh Pak? 100 mubalik yang direkomendasikan sama Kemenak. Saya nggak masuk. Teman-teman saya yang pinter-pinter juga nggak masuk. Memang nasib. Pasang status, wah rame. Oh salah. Baik, gitu ya. Baik, cukup ya. Mohon izin. Kita doa, habis ini kita munajat. Nanti kalau ada yang mau pertanyaan lewat WhatsApp, nih di bawah nih. Bukan Ustadz Ade Noval ya, Masya Allah. Tabarakallah, dan mohon maaf ya. Kadang-kadang ada jemaah-jemaah yang ya suka-suka nggak proporsional, tapi nggak apa-apa, itu ujian buat saya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang berkah Allah dan Bapak Ibu diberi kesehatan, menyempurnakan amal-amal di bulan suci Ramadan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaita arhamar rahimin. Allahumma aqsina qibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jemaah sekalian. Saya mohon izin langsung pamit ya. Semoga dimaafkan kalau saya salah Bu ya. Semua Bapak. Illa liqa fi amalillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Informasi untuk kajian subuh terakhir di Ramadan kita akan dilaksanakan besok subuh ya, hari Sabtu. Insyaallah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Mutarram Kiai Haji Muhammad Fitriadi Arsyad. Sekali lagi kajian subuh terakhir di Ramadan kita akan dibawakan besok subuh ya, subuh Sabtu, yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Mutarram Bapak Kiai Haji Muhammad Fitriadi Arsyad. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, insyaallah bisa menghadirinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.